yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Lihat perbedaan para ulama. Sehingga ada yang mengatakan meninggalkan sholat, biarpun dia meyakini sholat wajib, meninggalkan sholat karena malas tadi adalah kafir. Kan serem. Cuman kita jelaskan pendapat para imam ya. Sholat, meninggalkan sholat ada dua kelompok. Menurut jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, khususnya madhab kita mengatakan bahwa jika ada orang meninggalkan sholat malas-malasan selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia melakukan dosa gede tapi masih muslim, masih dianggap seorang muslim. Kalau mati masih harus disolati, wajib kita menyolatinya karena kita anggap sebagai seorang muslim mukmin. Ingat, kalau malas-malasan, kalau tanya gimana sholat hukumnya menurut kamu, wajib. Kenapa kamu gak sholat? Aduh males. Wajib, buang. Berarti dia masih mukmin. Cuman tetap harus diberi sanksi hukuman di dunia sebelum di akhirat, dikasih had. Hukumannya di dunia apa? Benggal lehernya. Wah, serem. Tapi setelah dibenggal lehernya disolati loh ya, dimandikan, disolati, karena dia masih mukmin. Cuman jangan digambarkan menggalnya seserem itu, ndak. Itu diistitab dulu, suruh tobat, dikasih tempo tobat ya 3 hari. Ayo tobat, sholat. Oh, sholatmu kemarin punya utang, bayar. Iya. Besok. Sudah hari kedua loh ya, sholat. Jadi pihak hakim atau mungkin polisi syariatnya lah yang menyuruh dia sholat. Dengan bahasa halus kasih motivasi. Istitab itu disuruh tobat itu kasih motivasi biar dia sadar, nggak boleh ya. Sholat ya, iya besok. Hari ketiga kok enggak. Nah, nih pedang di atas kepalamu nih. Kalau kamu tidak sholat, kira-kira kalau sudah sampai begitu mau sholat enggak kira-kira? Enggak langsung dipenggal klak begitu, enggak. Sudah dikasih pedang di atasnya tetap nggak mau sholat, berarti dari kemarin dia pengen mati, sudah. Ya seperti itu. Itu madhab kita adalah tetap dianggap orang beriman. Tapi dia melakukan dosa gede. Orang yang meninggalkan sholat fasik. Orang fasik itu akibatnya banyak. Seorang bapak tidak bisa menjadi wali lagi dan sebagainya, atau macam-macam. Seorang perempuan boleh minta cerai kalau suaminya seperti itu. Karena apa? Melakukan dosa gede. Cuman dia jangan langsung lah gara-gara dengar omongan buyang langsung minta cerai. Suruh sholat, diajari sholat dong. Mungkin selama ini Anda nyuruh sholatnya sambil marah-marah. Sholat pak! Oh enggak begitu. Sekarang nyuruh sholatnya dengan kelembutan. Seperti itu. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang meninggalkan sholat, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, meninggalkan sholat dengan malas-malasan tadi, hukumnya dianggap murtad, keluar dari iman. Makanya resikonya kan besar, selagi dikatakan murtad itu istrinya akan tercerai. Sehingga kalau Anda mendengar fatwa bahasanya kalau suamimu meninggalkan sholat maka langsung terceraikan istrinya, itu kan fatwa nanti. Meninggalkannya juga sangat sah karena sudah tercerai baratnya. Ini ada pembahasan. Cuman dalam madhab kita Imam Syafi'i tetap dia seorang mukmin, kalau meninggal akan dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah kalau menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat, ada dua macam. Meninggalkan sholat karena tidak percaya sholat itu wajib maka langsung kafir, ya jelas. Disepakati ini. Dia mengatakan sholat masih wajib, tapi kenapa kamu gak mau sholat? Malas. Diingatkan sampai 3 hari, kalau tidak mau 3 hari tidak mau sholat, dipenggal lehernya dan dikubur tempatnya kuburan orang kafir. Tidak boleh dikubur tempatnya orang beriman karena dia tidak beriman lagi, tidak dimandikan, tidak disolati, hanya ditanam saja begitu, karena dia bukan termasuk mayat yang terhormat karena meninggalkan sholat. Ini artinya biarpun menurut madhab jumhur ulama, dalamnya madhab Imam Syafi'i atau madhab Abu Ahmad bin Hanbal, semuanya berat, menunjukkan bahasanya dosa meninggalkan sholat adalah berat. Dan subhanallah ya, sholat itu kan pekerjaan yang paling ringan sebetulnya. Dengan cara kemudahan-kemudahan ternyata paling berat dilakukan. Subhanallah. Ada orang nggak ngapa-ngapain, sholat nggak bisa. Disuruh sholat ya nanti. Padahal dia adalah lagi olahraga berjam-jam dia. Memikul beban di pundaknya berjam-jam. Berkilo-kilo dia bisa. Berjalan jauh dia bisa. Tapi tidak bisa melakukan sholat. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Hati-hati masalah sholat. Adapun hujahnya tentu ada. Bagaimana menurut madhab Imam Syafi'i? Ini kan ada hadis antara seorang laki-laki dengan kesyirikan hanya sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat dia masuk wilayah kafir. Ada hadis lagi Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ikatan perjanjian setia antara aku dengan mereka adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kufur. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang meninggalkan salat kafir. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa sahahu huwa wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala la na'rifu lahu illah. Dianggap tidak ada ilahnya, enggak ada permasalahannya ya, hadis yang bisa dipakai. Sehingga dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-musannif dhahaba jama'atu minas sahabati wat tabi'in. Para sahabat, tabi'in,
Ada yang mengatakan ila kufri man taraka sholata. Kafirnya orang meninggalkan sholat. Jadi ada dinukil dari tabi'in seperti pendapatnya Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat biarpun dia masih percaya sholat wajib tetap dianggap kafir. Wa qala bihi minal fuqaha an-Nakhai, Al-Hakam ibnu Utaibah wa Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Wa qulu abadu Syafi'iyyati aidan. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan barang siapa meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dianggap keluar dari iman. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis ini. Adapun ulama jumhur banyak riwayat-riwayat tentang yukhraju minan nari, dikeluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, asalkan dia masih punya iman la ilallah akan keluar. Sehingga dalam termasuk kalau kembali kepada bahasan akidah kita ahli sunnati wal jamaati tidak seperti akidah khawarij. Pelaku dosa gede tidak dianggap kafir selain menyekutukan Allah saja. Orang tidak puasa dosa gede tapi tidak dikafirkan. Orang berzina dosa besar tidak dikafirkan. Cuma di sana ada kelompok kaum khawarij murtakibul kabirati, pelaku dosa gede dianggap keluar dari iman. Dan kaidah ini berlaku di dalam pembahasan perbedaan ulama tentang sholat. Sehingga akidah yang sudah kita pegangi bahwa pelaku dosa gede seperti meninggalkan sholat tidak dianggap kafir karena Allah sudah, Nabi Muhammad bersabda yukhraju minan nari, dikeluarkan dari api neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengatakan, meyakini la ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kana fi qalbihi, di dalam hatinya ada, wa kana fi qalbihi minal khairi, ada kebaikannya, keimanannya, ma yazinu burrah, hanya segede jagung. Maksudnya selagi masih ada keimanan di dalam hatinya, maka dia adalah tidak abadi selamanya di neraka. Ini saja insyaallah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar.